begitu Benar, Pak ya? benar. Karena transdisiplin itu adalah sebuah apa Pak? Pendekatan. Atau Nah, itu juga suatu pembicaraan yang nggak tiada akhir kayaknya. Oh iya, makanya, apakah itu metodologi, apakah itu approach, apa segala macam. Makanya podcast ini namanya ngobrolin transdisiplin. Iyalah gitu. Nah, memang saat kuliah itu sesekali saya mengingat, wah ini sepertinya yang pernah dibicarakan ya di CTSS ya, yang sering didiskusikan ya di CTSS gitu. Jadi saya sesekali ada yang, oh iya ini cocok banget nih kayaknya untuk pembahasannya menggunakan TD dan segala macamnya itu sih saya. Selamat datang para pemirsa kembali ke podcast Ngobrolin Transdisiplin bersama Hosanda, saya Eka. Selamat datang kembali dan sekali ini saya bersama Dede. Ya. Apa kabar, Dek? Halo Pak Eka, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat Pak. Gimana Lama Pak nggak ketemu ya. Berapa lama ya? Setahun ada ya? Ya setahun nih bagi para pemirsa yang mungkin nggak ngerti kan baru nongol kalau dibilangnya setahun karena itu rekaman lama ya. Setelah itu kan Dede punya kegiatan lagi ya. Nah kita kurang lebih jeda setahun baru kali ini kita ngobrol lagi sekarang bareng di sini gitu ya. Betul. Ada setahun saya. Ya memang setahun itu mungkin video ini nggak apa namanya jaraknya ya dengan yang benar, terakhir kali rilis ya. Jadi walaupun ketemunya sebetulnya setahun nggak ketemu, tapi di yang rilis itu kayaknya nggak sampai setahun ya Pak ya? Rilisnya nggak sampai setahun, paling berapa minggu ya. Ya, tapi saya senang sekali Benting Podcast udah ada YouTube channel tersendiri Pak ya. Saya ada di situ episodenya, wah luar biasa sekali ini, memang saya apresiasi sekali. Terima kasih Dede. Luar biasa Pak. Dede sebagai pelopor juga makanya saya ajak lagi nih, gimana jangan pelopor nongol sekali terus ngilang gitu ya. Perintis Pak ya. Iya, perintis. Udah kayak karir Pak ya. Ya semoga walaupun beda kegiatan sekarang ya, tapi kita masih bisa ketemuan terus ngobrol, ngisi podcast ini supaya lebih rame lah. Gitu iya. Ya. Saya dengan senang hati Pak Eka saat Pak Eka hubungi saya, kita ngobrol yuk. Ayo Pak, saya mau belajar lagi nih dengan Pak Eka di CTSS. Jadi ini judulnya belajar Pak ya saya. Ya oke lah, kita anggap aja belajar. Kita sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar. Nah ngomong-ngomong tentang belajar nih, jadi gimana Pak? Jadi terakhir kan kita di episode yang keluar itu Global Boiling. Ya. Saya masih ingat walaupun setahun yang lalu Pak. Ya, mantap. Jadi di situ kita bicara atau bereaksi terhadap pidatonya Sekjen PBB ya. Sekjen PBB. Yang mengatakan dia membaca tren suhu dunia dan dia menyimpulkan dunia itu sekarang bukan global warming tapi udah global boiling gitu ya. Nah kemudian pidato itu kita kerangkakan dengan yang kita bicarakan tentang transdisiplin di UNESCO. Yang mereka bilang transdisiplin itu, nah ini juga pemirsa nanti nonton ya linknya yang global boiling dan sama juga yang kita bicara tentang UNESCO, nanti linknya akan pasang di bawah ya. Nanti jangan lupa ya di sini. Ya. Nah, UNESCO itu kan bilang transdisiplin itu ada 4 hal ya supaya bisa berjalan ya. Oke, syarat. Ya syarat atau apalah ya. Aku juga istilahnya kurang paham, lupa ya mungkin. Ya, yang 4 itu aku hafal. Pertama harus ada mutual interest. Jadi harus ada kepentingan bersama. Nah, yang kedua itu harus ada willingness to trust, kemauan untuk mempercayai. Ya kalau ngeyel terus nggak percaya ya nggak bakal ketemu ya. Betul Pak. Ya. Nah, kemudian dari 2 hal itu dibangun kapasitas untuk merasa nyaman dalam ketidakpastian. Merasa nyaman dalam ketidakpastian. Oke. Dan tidak takut terhadap ketidaktahuan, ignorance bahasa Inggrisnya. Moga-moga tepat ya, ignorance, ketidaktahuan gitu. Ada
Ada 4 hal itu Pak ya. Iya. Itu berarti keempat konsep itu kali ya Pak yang digunakan kalau ingin transdisiplin itu berjalan begitu Benar, Pak ya? benar. Karena transdisiplin itu adalah sebuah apa Pak? Pendekatan atau Nah, itu juga suatu pembicaraan yang nggak tiada akhir kayaknya. Oh iya, makanya- apakah itu metodologi, apakah itu approach, apa-apa Oke. segala macam. Makanya podcast ini namanya ngobrolin transdisiplin. Iya, Oke. gitu. Aku pikir masing-masing punya pendapat ya, tapi mungkin yang lebih penting adalah ya bagaimana kita nerapinnya. Mau istilahnya itu pendekatan, itu adalah keilmuan, atau itu disiplin, ataupun metodologi gitu lah. Nah, malah aku cenderung mengatakan dari 4 hal itu dibangun metodologi. Kemudian dari metodologi itu mungkin metodologi itu artinya ilmu membuat metode ya, berarti dibuat metode kemudian baru digunakan sebagai pendekatan kali ya, seperti itu mungkin ya, itu logika aku seperti itu. Mungkin nanti pembicara berikutnya udah ngomongin ke arah sana gitu ya. Iya, Kalau ini kayaknya iya, pembuka mungkin. ya. Ya. Ya, ini kan istilahnya kita berdua udah lama nggak ketemu, Iya. terus kangen-kangenan, terus kita ngomong gimana sih kegiatanmu selama kita belum bertemu, dan kita refreshing kan dari 4 hal. Nah, ini aku pengen tahu nih, jadi gimana nih setahun nggak ketemu, kalau mengingat 4 hal itu tadi, kira-kira ada pengalaman nggak dari Dede? Oke, jujur saya baru mengingat kembali lagi ke 4 hal itu belum lama, barusan Pak Eka ngomong ya. Jadi saya Ya, nggak oke. apa-apa. Oh iya 4 itu pernah kita obrolin Pak ya Iya. tahun lalu. Ya, terus saya baru mulai kuliah itu belum lama ya Pak ya, di bulan Agustus ini. Jadi kuliah lagi nih, tadi kita Iya. belum ngomong loh, kita kan cuma bilang ada kegiatan Iya, gitu. kegiatan saya jadi memang kegiatannya 1 tahun kita nggak ketemu, nah setengah tahun itu saya mulai kuliah lagi gitu Pak ya. Siap. Saya kuliah lagi di perencanaan wilayah, di ilmu perencanaan wilayah di IPB. Nah, memang saat kuliah itu sesekali saya mengingat, wah ini sepertinya yang pernah dibicarakan ya di CTSS ya, yang sering didiskusikan ya di CTSS gitu. Jadi saya sesekali ada yang oh iya ini cocok banget nih kayaknya untuk pembahasannya menggunakan TD dan segala macamnya gitu sih. Saya merasa seperti itu Pak, kayak gitu. Kayak yang tadi misalkan ketidakpastian ya Pak ya, menghadapi ketidakpastian, tidak takut terhadap ketidakpastian, yang poin terakhir keempat tadi apa? Tidak takut terhadap ignorance, saya terjemahkan jadi tidak takut kepada ketidaktahuan. Tidak takut kepada ketidaktahuan. Nah, pada dasarnya konsep perencanaan wilayah itu kan seperti itu Pak ya. Karena kita akan menghadapi ketidakpastian dan ketidaktahuan di masa depan. Benar. Ya, maka dibuatlah rencana-rencana sedemikian rupa untuk masa depan yang yang telah terencana gitu Pak ya. Karena jadi dasarnya sebetulnya jurusan saya tuh ya ngajarinnya seperti itu. Jadi makanya beberapa yang disampaikan di kelas juga kayak oh ini mungkin ada konsep-konsep keempat konsep tadi itu yang nyambung juga gitu yang saya temukan Di kuliah. di kuliah. Ya. Diajak ngobrol lagi, membuka ingatan itu lagi Pak Eka. Ya, itu. Berarti memang ini juga ya, hebat juga dulu yang bisa merumuskan Betul. 4 hal itu ya. Betul. Dan ternyata itu sifatnya universal, ada di mana-mana. Tapi kembali itu adalah suatu hal yang abstrak kali ya. Kan semua orang kan bisa ngomong ya bahwa Indah sekali indah, gitu ya. kata-katanya ya. Kayak wah ini pas banget gitu kayaknya Iya. gitu ya. Iya. Nah, kemudian dua hal tadi kan bicara tentang nyaman dalam ketidakpastian dan tidak takut terhadap ketidaktahuan, itu adalah kalau nggak salah di UNESCO kan disebut sebagai kapasitas ya. Nah, kapasitas kan harus dibangun ya. Ya. Kapasitas dalam hal apa Pak Eka? Ya tidak takut. Oh. Tidak takut, aku tidak tahu, aku takut, aku nggak mau tahu gitu kan, nggak begitu sama, wah nggak nyaman, aku nggak suka, nggak mau lah kalau begini, gitu kan, ya bahasa sederhananya gitu kan. Nah, kapasitas ini dibangun kan modalnya 2 ya,
mutual interest, kepentingan bersama, dengan satu lagi adalah willingness to trust. Ya. Dan itu kembali itu kata indah ya. Iya, tapi kenyataan kepentingan itu kan beragam ya. Wah, betul Pak, betul. Kita ngelihat sesuatu hal, suatu fenomena dari sudut pandang masing-masing kan, mau nggak mau. Betul. Ada bias masing-masing. Betul. Dan namanya willingness to trust itu juga harus dipantikkan, dipantik oleh sesuatu gitu kan. Nggak, itu kita belum bicara trustnya gitu ya. Ya kayak aku sama Dide gitu lah ya. Ketemu di CTSS, kayaknya langsung nyambung ya. Setahun kemudian juga kita ngobrol lagi yuk gitu ya. Iya. Karena situ ada willingness to trust gitu ya. Ya kalau aku dari pihak aku itu jelas, makanya. Iya. langsung ke ini, langsung ke contoh ya. Tapi gimana menuangkan hal itu yang kan kayaknya abstrak banget dituangkan dalam hal yang konkret dan ditulis. Jadi langkah pertama willingness to trust, langkah pertama lakukan apa, langkah kedua lakukan apa, coba gimana? Iya ya. Nah Dide yang mulai kuliah lagi gimana ini? Ada kepikiran nggak ke situ ya? Gimana kata-kata indah ini dituangkan dalam ilmu yang Dede pelajari sekarang, atau bisa nggak dari ilmu yang Dede pelajari sekarang, dari materi yang dipelajari sekarang itu ketangkep hal itunya gitu loh. Oke, ini berasa ujian akademik Pak ya. Ya nanya boleh kan. Willingness to trust. Misalnya kita ambil contoh itu ya. Iya. Apa namanya? Mungkin kalau dalam praktiknya misalkan karena saya perencanaan wilayah Pak ya. Perencanaan wilayah itu banyak berkecimpung di domain publik gitu Pak ya, di sektor publik. Nah, itu jadinya yang ada di bayangan saya tuh hal-hal yang dilakukan dalam tata kelola dalam tata negara gitu Pak ya. Maksudnya kayak misalkan dalam membuat sebuah rencana di suatu wilayah gitu Pak ya. Itu kan harus harus bisa jadi sebuah rencana, dan untuk diimplementasikan itu tuh harus atas persetujuan bersama gitu loh Pak. Dalam arti benar, ya. Makanya itu dituangkan dalam kebijakan biasanya. Makanya ada yang namanya RT/RW, rencana tata ruang wilayah, ada rencana tata ruang tingkat nasional gitu. Tapi itu kan dituangkan dalam bentuk kebijakan, dan kebijakan itu sebenarnya diwakili oleh kepercayaan itu kan dilakukan di ranahnya DPR Pak ya. Di ranahnya para wakil-wakil rakyat gitu. Artinya kepercayaan itu mungkin hubungannya antara rakyat memberikan kepercayaan kepada wakilnya untuk membuat rencana gitu mungkin di suatu. Itu masuk nggak Pak ke arah situ? Masuk tapi ruwet ya. Karena itu kan suatu rantai yang sangat besar ya. Kalau kita ngomong sampai tata negara, tata kelola itu rantai yang sangat besar dengan berjenjang, dan ada formalnya kan, legal formal dan segala macam. Tapi pada level yang lebih rendah seperti apa Bang Eka? Kayaknya saya nariknya terlalu jauh ya. Yang enggak jauh. Ya benar juga sih. Benar juga sih ya. Kesana ya. Makanya sekarang kalau menurut aku ya, karena ini kan yang Dede ungkapkan tuh menunjukkan paling tidak di perencanaan itu adalah suatu hal yang kompleks. Iya, betul. Dan di podcast episode kita juga ada ya, nanti cek linknya ya, bahwa mengatakan kapan kita pakai transdisiplin, kapan tidak kan. Tidak semua harus transdisiplin ya. Salah satu halnya adalah hal yang kompleks juga. Dan ketika kita bicara perencanaan lahan, pasti multi pihak kan. Betul. Mutual interestnya my interest gitu ya. Masing-masing bilang. Yang harus jadi mutual interest is my interest gitu ya. Betul. Dan gimana menjembatani hal itu kan, itu yang mesti dipikirkan. Jadi sebenarnya pas banget, tapi kan pertanyaan Dede kayaknya terlalu ruwet ya. Memang rada ruwet, tapi yang bisa dicerna di podcast ini kira-kira apa gitu, dalam bentuk yang
lebih sederhana karena aku pikir yang namanya mutual interest sama willingness to trust, kemudian membangun kapasitas tadi nyaman dalam ketidakpastian, sama tidak takut terhadap ketidaktahuan itu harus muncul dari diri sendiri gitu loh. Ya. Nah ini juga mengingatkan saya kalau menurut aku ya, karena aku adalah penganut system thinking, penganut berat system thinking ya. Jangan PK punya podcast khusus. Nah itu juga nanti linknya ada di bawah. Ada ya. Ada silahkan. Jangan ya. lupa subscribe guys. Jadi kalau menurut aku tidaknya abstrak tapi yang lebih konkret itu system thinking, dan system thinking itu mengatakan bahwa ada 3 hal ya yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah personal mastery. Artinya maksudnya gimana tuh Pak? Kita menguasai sesuatu hal yang menarik bagi kita. Okay. Nah, tapi tidak berhenti di situ aja. Dari personal mastery ini, kemudian kita harus reflektif mental model kita. Jadi mental model itu artinya paradigma kita, dan jadi kita tahu kenapa sih kita berpikir seperti itu gitu loh. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan 2 hal itu dalam berbagai tahap tentunya, beginner, medium atau advance gitu ya. Ada levelnya, ada levelnya ya. Enggak yang langsung advance ya. Nah, kita tuh harus berbagi, ngobrol, berbagi visi. Berbagi visi dalam visi pandangan kita. Jadi kalau kita melihat, aku terapkan dari apa yang Dede bicarakan ya. Kita melihat lahan, kita ingin merencanakan. Semua orang pasti punya kepentingan, cara pandang berbeda-beda. Tapi semua orang harus belajar sendiri-sendiri dulu, menguasai apa yang dia inginkan. Kemudian bagaimana mereka reflektif memikirkan, kenapa saya berpikir seperti ini? Artinya memberi ruang kepada pihak lain. Di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Nah kalau ruangan itu udah ada dan bisa diisi, duduk bareng berbagi visi. Berbagi visi dalam rangka untuk? Ya kalau ngambil contoh olahan ini untuk apa sih bagusnya? Untuk semua pihak loh ya. Jadi ruang tuh harus dibangun di dalam diri sendiri gitu loh. Supaya nggak sendiri aja yang maksudnya nggak bawa visi sendirian gitu ya. Jadi harus bareng-bareng. Iya. Jadi ketika Dede bilang RT RW gitu ya, aku kurang paham nih tata kelola negara, tapi aku tahu ada itu oke, tapi aku melihatnya itu adalah sebagai sisi mekanistiknya. Tapi sisi pemberian jiwa dari mekanisme itu. Jiwa, TSS banget nih, soul. Udah bisa bilang soul, rosso ya. Itu juga penting gitu, harus berproses bersama gitu. Iya. Saya jadi ingat ini Pak Ika, baru banget minggu lalu, masih boleh lanjut? Masih. Minggu lalu kalau ngomongin ini ada satu bahasan soal, mungkin ini udah sangat sering dibahas ya, the tragedy of the commons. Oh iya tahu itu muncul dari system thinking juga itu. Oh iya. Iya karena di situ ngasih contoh sebenarnya apa yang banyak yang terjadi, yang terjadi yang bisa kita lihat ini. Satu pesan yang saya baca dari siapa penulisnya, Hebert ya, lupa aku. Nah itu dia kasih pesan bahwa masalah-masalah yang terjadi atas populasi karena populasi itu kebanyakan diselesaikan dengan cara yang mekanistik gitu. Nah itu. Padahal ada cara lain, salah satunya adalah moralitas dan salah satunya Rosso tadi itu Pak ya. Iya. Jiwa itu tadi saya Pak ya. Ya tapi itu perlu proses ya. Itu perlu proses itu artinya waktu. Tapi aku tidak mengatakan waktunya lama ya. Tergantung kalau bisa ngekliknya cepet ya. Ya gimana sekarang ngekliknya cepet itu aja kan permasalahannya. Iya. Ya, gitu.
Bagaimana setiap orang mau membuka dalam dirinya sebuah ruang untuk orang lain, baik di hati maupun di pikirannya kan. Terbuka ya. Iya. Terbuka ya. Oke. Ya itu esensinya transdisiplin gitu ya. Betul. Oke. Paham kira-kira dapat pencerahan? Wih, Dapat gila, pencerahan. pencerahan. Ya. Jadi dapat materi baru sih saya. Oke, Selalu oke. ada hal yang baru kalau kasih Iya. TSS. Jadi aku pikir itu dulu ya, kayaknya udah Ah. banyak ya, itu dicerna dulu, diendapin Dicerna dulu, dulu, oke. Jadi ada- dipikir-pikir, nanti bolehlah kita ketemu di podcast berikutnya ya, untuk membahas lebih detail lagi hal itu. Oke. Oke, Siap Pak Eka. Oke, terima kasih semua pemirsa sudah menonton kami hari ini dan tunggu episode berikutnya yang kita akan bicara lebih detail. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih.